Kalau di perjanjian baru kan Yesus sendiri kan tidak menganjurkan kita untuk mengikuti adat-adat yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Nah, itu kebetulan biasanya di adat Jawa itu kan biasanya kan kita menggunakan orang yang baru lahir apa-apa itu kan menggunakan seperti ari-ari dan itu menggunakan acara adat itu. Kalau kita sebagai eh, anak cucunya dari nenek-nenek kita kalau nggak melakukan kayaknya takut gitu ya. Nah, itu bagaimana untuk menyikapi ini sebagai orang Kristen gitu. Tadi kan saya dengar tadi Abang ada bilang tentang free will-nya dari Hawa ya, tentang dia untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, apakah free will itu yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah free will untuk manusia itu bisa memilih yang di luar daripada kehendak Allah, maksudnya kayak berbuat dosa gitu. Apakah free will itu bisa memilih itu? Betul. Free will itu bisa digunakan untuk kemuliaan Allah atau untuk memberontak kepada Allah. Karena kita dicipta menurut gambarnya sendiri. 2 Timotius 2 ayat 13 dan Kejadian 1 ayat 26. Tapi kalau begitu berarti Allah menciptakan kita dengan potensi kita bisa berbuat jahat berarti. Enggak, dosa itu bukan Allah yang membuat. Allah itu memberikan kita free will itu untuk kudus. Tetapi kekudusan itu disalahgunakan oleh manusia. Dengan menyeleweng kepada apa yang bukan kudus. Kan itu. Bukan Allah yang membuat kita memiliki potensi berdosa. Karena Allah itu kudus, nggak mungkin dari dalam dirinya ada dosa. Kudus itu atributnya dia loh. Bukan sifat, atributnya dia. Kudus. Maka ketika kita diciptakan itu kudus. Tetapi free will yang diberi kepada kita itu kita gunakan untuk tidak taat. Dengan tidak taat itulah kita menjadi tidak kudus. Bukan ketidakkudusan yang membuat kita tidak taat. Jangan kamu balik. Tapi ketidaktaatan mulai yang membuat kamu tidak kudus. Bukan karena tidak kudus, ada kodrat yang diciptakan menjadi berdosa sehingga dia berdosa, oke, biasa aja, enggak. Tapi ketidaktaatannya yang membuat dia menjadi tidak kudus. Bukan ketidakkudusannya dia ketika dicipta sehingga dia mampu berbuat dosa. Bukan begitu. Itu terbalik itu. Oke, Bang. Yang kutanya ini, Bang, kan di dalam Alkitab kita itu kan ada, saya Kristen Bang ya. Supaya ada pengetahuan lah, bisa membandingkan nanti mana yang betul ya. Ya. Nah, di dalam Alkitab kita itu ada PL Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, di dalam Perjanjian Baru itu ada tertulis Kristen, artinya pengikut Kristus. Gimana itu Bang? Emang kenapa, Kristen Pak? arti pengikut Kristus ya? Betul, Kristen pengikut Kristus memang. Karena Kristus sudah dinyatakan. Nah, berarti Kristen itu berarti Kristen itu sebelum dunia dijadikan berarti sudah ada Kristen itu kan, karena firman Tuhan berkata sebelum Abraham aku sudah datang kan. Berarti Kristen itu bukan hanya di zaman waktu Yesus lahir. Enggak. Bedakan Kristen, bedakan Kristus. Kristus itu betul sudah ada sejak kekal, yaitu Yesus. Kan yang ngomong sebelum Abraham ada, aku ada, itu kan Kristus yang ngomong, bukan Kristen.
Tapi kan artinya Kristen itu kan pengikut Kristus, Kristen berarti yang itu pengikut Kristus. Kalau nah, Kristen itu pengikut Kristus, berarti ada Kristus yang diikuti. Nah, yang kekal, yang ada sebelum zaman Abraham adalah Kristusnya, bukan Kristennya. Kristen itu, istilah Kristen itu baru ada pada tahun 60 di Antioquia. Di Antioquia lah, dalam Kisah Rasul dikatakan, di Antioquia lah untuk pertama kalinya disebut Kristen, Mesihim dalam bahasa Ibrani, atau Kristianos dalam bahasa Yunaninya. Itu baru disebut pada tahun 60 di Antioquia. Tapi Kristus sendiri yang diikuti oleh orang Kristen itu sudah ada sejak kekekalan. Paham? paham. Gitu. Lalu apa lagi? Satu lagi Bang. Kan di dalam perjalanan di kejadian itu kan anaknya Adam dan Hawa kan Kain dan Habel. Betul. Zaman itu cuma itu mereka yang hidup kan di dunia kan. Siapa bilang? Dan Habel kan, Kain dan Habel kan. Kain, Habel mati diganti dengan Set. Lalu? Hanya mereka pada waktu itu ada di dalam dunia kan, atau masih ada keturunan lain? Ada keturunan yang lain, banyak anak si Adam. Cuma nggak dicatat Alkitab. Kenapa tidak dicatat dalam kitab Pak, biar kita tahu kan sejarahnya gitu kan. Pernah bertanya Iya, begini, nama-namanya nggak dikasih tahu karena terlalu banyak. karena teman Bapak saya pernah baca kan Alkitab nggak? pernah Pernah sih, baca Alkitab nggak? pernah. Coba buka Kejadian 5 ayat 4. Nggak ada Coba buka kitab dulu. lagi. Buka dulu Alkitabmu, buka dulu. Kejadian 5 ayat 4. Ini aku baca di HP, kalau aku balik ke sini nanti kan bisa terhapus gitu. Nanti mati. Karena Emang kau begini, lagi di mana, Pak? karena Nggak di rumah? Nggak ada di rumah Alkitab? aku lagi di rumah teman soalnya. Oh, di rumah teman. Nah, rumah temannya nggak ada Alkitab rupanya. Nggak ada ini nama kawan-kawan kan, ya tahu aja lah ya. Oh, gitu ya. Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam masih 800 tahun lagi setelah mendapat Set. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi ketika ditanya, kan anaknya itu kan Kain dan Set doang, tapi kok bisa jadi banyak dunia ini? Karena ada anak perempuannya juga dicatat oleh Alkitab. Dan mereka saling kawin-mengawin pada masa itu, karena hukum perkawinan saudara baru diberikan di zamannya Musa. Di zaman Adam belum ada hukum kawin saudara. Makanya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Adam lah yang saling kawin-mengawin. Banyaklah dunia ini penuh. Kemudian Tuhan membinasakan karena mereka berdosa di zamannya Nuh. Tersisa dari Sem, Ham, Yafet. Sem memperanakkan orang Timur Tengah, Ham memperanakkan orang Afrika, Yafet memperanakkan orang Eropa dan orang Asia. Ham melahirkan bangsa Hamitik, yaitu bangsa Misraim, dan Sem melahirkan bangsa Semitik, yaitu Bapak Abraham. Yafet melahirkan bangsa Yafetik, orang Eropa dan Asia. Makanya identik. Oke Bang, terima kasih Bang, udah paham. Thank you, betul. Itu ya. Pas Bang. Oke, kita Kan lanjut. namanya kan ini luar biasa juga kan, luar biasa lah. Ya Tuhan yang luar biasa, bukan saya, Pak. Alkitab yang Iya kan luar Tuhan, biasa menjawab. Saya hanya iya kan, menjabarkan aja. iya kan Tuhan berikan hikmah dengan luar biasa kan. Ya, makanya Tuhan yang keren, bukan saya. Jangan kau bilang saya keren. Oke lah, kita lanjut ya. Oke. Oke, ya silakan Marlon. Salam bro. Halo, silakan. Ya, ini sebenarnya saya ada pertanyaan yang cukup menggelitik sih dari dulu. Dan ini jarang dibahas oleh banyak pendeta. Jadi dalam konteks waktu kita perjanjian lama di kejadian itu kan manusia itu jatuh ke dalam dosa karena
ada satu pohon yang kita semua udah tahu pengetahuan baik dan jahat. Lalu Jangan keluar dari dari room. Nanti kalau kamu keluar suaramu nggak kedengaran. Oke, iya, sorry. Tadi buka Alkitab soalnya. Jadi ada satu pohon lagi yang sebenarnya nggak banyak orang bahas dan orang tahu, yaitu pohon kehidupan, bro. Nah, ini jujur saya sampai sekarang tidak mendapat banyak informasi. Kan kalau di situ dibilang bahwa jangan sampai ia menjadi sekarang mereka sudah menjadi manusia, sudah menjadi sama seperti kita, yaitu bisa membedakan yang baik dan jahat, dan jangan sampai mereka menyentuh pohon kehidupan sehingga mereka bisa hidup selama-lamanya. Itu pertanyaan saya itu, sebenarnya pohon kehidupan ini dalam teologi kekristenan itu seperti apa sih? Apakah sama seperti mitologi Nordik gitu loh? Nordik itu maksudnya bagaimana? Kalau mungkin bro pernah denger Yggdrasil, apakah ada kesamaan atau memang kita belum banyak ngupas Paham lebih dalam. Nordik itu tentang pohon kehidupan itu apa? Coba kamu jelasin ke saya. Kalau ya Berarti dari yang sama saya atau- tahu, pohon itu menopang beberapa dunia yang dianggap dalam mitologi Nordik itu menopang beberapa dunia lain di luar dari dunia-dunia yang lain. Kan mereka bilang bumi itu Midgard, lalu dunia para dewa dan yang lainnya seperti itu. Seperti itu sih. Oke, berarti nggak sama. Oke, nggak sama. Kalau dalam teologi kekristenan sendiri seperti apa sih pohon kehidupan, bro? Oke, Itu sih. kita lihat ya pohon kehidupan itu dalam Kejadian 3 ayat 22. Bentar ya. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengelurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, satu hal yang concern yang harus kamu ketahui adalah ketika Adam dan Hawa ada dua pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan yang baik yang jahat ini menguji Adam dan Hawa. Pada akhirnya mereka jatuh dan tidak taat, dan ketidaktaatannya dengan memakan buah ini akhirnya mereka menjadi berdosa. Dan ketika mereka menjadi berdosa, maka Tuhan menghalau mereka dari pohon kehidupan ini. Agar apa? Agar dosa mereka itu tidak kekal. Jadi Tuhan menghalangi mereka untuk masuk ke dalam, untuk makan buah pohon kehidupan ini dengan dijaga oleh kerub yang diutus oleh Allah, itu agar dosa mereka itu tidak kekal. Nah, pohon kehidupan itu sendirinya bagaimana? Dari berbagai tafsiran, saya percaya itu pohon betulan. Sama seperti pohon pengetahuan, itu pohon betulan. Kalau pohon pengetahuan ini pohon betulan, dan ketika dimakan itu merefleksikan ketidaktaatannya, maka pohon kehidupan itu juga adalah pohon betulan yang ketika dimakan itu memberikan dampak kekekalan bagi dosa mereka. Jadi itu nggak sama dengan mitologi yang kamu sebutkan tadi, karena nggak ada pohon kehidupan menopang apa, nggak ada. Gitu, ya. Oke, one last thing, bro. Berarti sebenarnya hakikat penciptaan manusia itu sendiri pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa tidak untuk hidup selama-lamanya. Oh, bukan, jangan bilang begitu. Manusia itu diciptakan, itu Kejadian 1 ayat 28. Kamu jangan berpikir mereka hidup kekal itu karena makan buah kehidupan itu, enggak. Oke. Jadi mereka selalu makan pohon kehidupan itu biar mereka kekal, enggak. It's wrong mindset. Itu adalah mindset yang salah. Ya. Kitab tidak menjelaskan secara pasti apa gunanya pohon kehidupan itu di sana. Oke. Tetapi adanya pohon kehidupan itu di sana itu sebagai apa? Sebagai apa saya katakannya? Antitesa dari pohon pengetahuan itu yang ada di tengah-tengah taman itu.
Ya, karena tujuan Allah sejak semula menciptakan manusia itu untuk kekal. Kejadian 1 ayat 28, agar kita itu hidup kudus dan memenuhi seluruh bumi dengan beranak cucu. Apa yang menyebabkan kita mati? Apa yang menyebabkan kita mati, mengalami sakit, penyakit, penderitaan? Ya, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi kita mengalami maut atau kematian itu karena dosa. Nah, karena Adam dan Hawa telah berdosa oleh karena ketidaktaatannya, maka mereka mengalami kematian. Itu konsekuensi dosa. Jadi Oke. nggak ada Tuhan ciptakan mereka itu untuk mengalami hidup yang sampai 70 tahun atau ditakdirkan 70 tahun mati, 80 tahun mati, nggak ada. Karena penyebab kematian adalah dosa. Bukan Tuhan. Makanya ketika mereka menjadi berdosa, Tuhan mengultimatum mereka, Adam dan Hawa. Kamu akan susah payah mencari makananmu. Engkau akan sakit melahirkan dan lain-lain. Karena penderitaan itu timbul dari dosa. Tidak ada Tuhan menciptakan manusia di bumi ini sejak semula untuk mengalami penderitaan. Karena tujuan Allah menciptakan manusia sejak semula adalah untuk mengaliri kasih-Nya kepada kita manusia. Makanya kita dicipta menurut gambar dan rupanya, ada interaksi antara Allah dengan manusia. Makanya di Eden yang berinteraksi itu ya Adam dengan Allah. Karena manusia pertama yaitu Adam, itu adalah manusia yang diciptakan menurut gambarnya, yang memang dimampukan menurut kodrat ilahi untuk meresponi kasih yang dialiri oleh Bapa kita. Bukan untuk mati. Kalau Oke. diciptakan untuk mati, berarti dia tidak cipta menurut gambarnya dia. Jadi konsekuensi, jadi adanya pohon kehidupan di sana itu tidak manusia hidup, Tuhan menciptakan manusia untuk tidak kekal. Itu tidak menjadi konsekuensi adanya pohon kehidupan di tengah-tengah itu. Jangan balik berpikir, gitu ya. Oke, berarti memang ini ya, secara simpel pohon kehidupan itu kita nggak usah terlalu banyak gubris lah ya. Ya memang enggak, kita nggak tahu bro, apa yang dinyatakan bagi kita itu yang kita pelajari. Tuhan nggak menyatakan misteri itu. Ada yang menafsirkan itu figuratif, ada yang menafsirkan itu sungguhan. Saya percaya itu sungguhan. Tapi kenapa Tuhan menghalau itu? Agar dosa kita tidak jadi kekal. Karena kalau seandainya manusia nggak jatuh dalam dosa, kita nggak tahu apakah kitab suci akan mengungkapkan kembali apa peran pohon kehidupan itu di tengah-tengah taman itu. Tapi karena manusia jadi berdosa, itu tidak di mention lagi. Karena fokusnya penyelesaian dosa itu, yaitu kurban yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Oke. Thank you bro. Ya, Shalom, selamat malam bro. Iya malam, silakan Pak. Mau tanya apa-apa? Ini saya mau tanya ini makna rohaninya aja sih untuk kita orang Kristen, karena saya berhubungan orang Batak kan. Ini dalam Keluaran 50 ayat yang ke-25, peristiwa ketika Yusuf meninggal, dia menyuruh, ini ayat yang ke-25 ya, Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya tentu Allah akan memperhatikan kamu, pada waktu ini kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Dengar ya bro? Ya. Jadi Yusuf itu intinya kan dia tidak mau dikubur di sana atau di Mesir ya, harus membawa Mesir. tulang-tulangnya. Ini apakah ini mengkonfirmasi ini di dalam kita orang Batak lah, apakah mengumpulkan tulang-tulang yang udah meninggal itu adalah hal yang bisa diterima, dan makna rohaninya apa kira-kira buat kita? Ya, seperti itulah. Makna rohaninya bagi kita nggak ada. Tapi apakah bisa dilakukan? Bisa. Selama sebelum kalau orang Batak itu bilangnya mengokal holi kan. Nah, kan sebelum melakukan itu kan ada doa dulu kepada Tuhan. Ya. Kita doa dulu sama Tuhan, kita merendahkan diri sama Tuhan. Tuhan, kami tidak berniat yang lain-lain, kami hanya merasa sayang sesuai dengan janji dari orang yang meninggal yang telah dikuburkan ini, maka kita pindahkan ke tempat yang lebih layak. Dan itu nggak masalah, gitu loh. Dan selama perlakuan terhadap adat istiadat itu tidak lebih tinggi daripada firman Allah, nggak apa-apa.
Gitu, karena bangsa Israel pun membawa tulang-tulang Yusuf kembali ke tanah yang dijanjikan. Kalau mana rohaninya enggak ada. Apalah gunanya tulang-tulang itu lagi bagi dia yang meninggal itu? Enggak ada. Tuhan akan bangkitkan dia bukan dengan tulang-tulangnya itu lagi, tapi dengan tubuh kemuliaan yang baru bagi dia. Gitu. Ya. Atau mungkin dalam kebudayaan Yahudi adakah maknanya ini Enggak menyatukan ada maknanya. tulang-tulangnya ini ke nenek moyangnya Bapak Abraham, Ishak dan Yakub ya? Enggak ada. Saya tadi udah bilang enggak ada makna rohaninya. Oke. Karena itu terakhir. Oke. Halo, selamat malam, shalom, Bang Elia. Malam, silakan mau tanya apa? Saya mau tanya, ini mengenai kan kita sebagai di perjanjian baru kan Yesus sendiri kan tidak menganjurkan kita untuk mengikuti adat-adat yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Nah, itu kebetulan biasanya di adat Jawa itu kan biasanya kan kita menggunakan orang yang baru lahir itu kan menggunakan seperti ari-ari dan itu menggunakan acara adat itu. Kalau kita sebagai anak cucunya dari nenek-nenek kita kalau nggak melakukan kayaknya takut gitu ya. Nah, itu bagaimana untuk menyikapi ini sebagai orang Kristen gitu? Ya simple aja. Jangan menjunjung tinggi adat istiadat daripada firman Tuhan. Simpelnya, kalau itu tidak melanggar firman Tuhan, nggak apa-apa dilakukan. Tuhan Yesus saja melakukan adat loh. Ketika dia menghadiri perjamuan kawin di Kana, itu pesta adat. Jadi nggak ada yang salah dengan adat istiadat. Anda mau beradat kayak mau Batak, mau Jawa, mau apa segala macam, selama itu tidak membuatmu menyembah berhala, selama itu tidak membuatmu berzina rohani dengan Allah, ya nggak apa-apa. Silahkan lakukan. Karena bermacam-macamnya budaya dan tradisi itu menjadi kekayaan Allah. Jadi silakan lakukan. Yang penting kamu jangan menyembah berhala, kamu jangan sembah setan. Itu lebih penting. Percuma kamu ke gereja, kamu pakai salib apa segala macam, tapi kamu melakukan santet itu lebih nggak bagus. Tapi bukan dengan demikian menjadi alasan untuk hal ini ya. Karena esensi Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau lebih menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyangmu daripada firman Tuhan? Artinya adat istiadat itu nggak dilarang. Yang dilarang itu kalau kita menempatkan adat istiadat lebih tinggi dari firman Tuhan. Maka dengan demikian firman Tuhan harus diletakkan lebih tinggi daripada adat istiadat. Dan yang paling penting, kalau adat istiadat itu menghantarkan kita untuk meninggalkan ketetapan dan perintah firman Tuhan, maka jangan lakukan. Itu saja kok, nggak ribet. Kan kadang-kadang kita tuh bingung ya, takut kalau misalnya kalau nggak melakukan itu jadi gimana ya? Nggak apa-apa. Melanggar suatu adat itu sendiri. Jadi kadang kan sudah didoktrin itu akan menakut-nakuti kita di kemudian hari atau gimana gitu loh. Tapi di samping itu takut sama yang begitu. Ngapain takut sama adat istiadat? Takutnya itu sama firman Tuhan, bukan sama adat. Adat lakukan atau enggak masalah. Firman Tuhan harus lakukan. Ya, jelas Mas Elia.